Besti, bersama kita ada Sandra, Dia, dan juga Maya di podcast perdana kita yang pastinya seru dan menginspirasi. Oke, aduh, akhirnya kita pecah telur ya. Pecah telur juga setelah Purnama membahas, merencanakan project ini, mencari jadwal yang padat-padat ini ya. Akhirnya kita di sini ya bersama apa ya? SDM Besti. Oke. Episode perdana kita kali ini akan membahas salah satu topik yang pernah viral, yaitu kabur aja dulu. Apa dulu sih? Kabur aja dulu. Oke. Kabur aja dulu. dulu ya, bukan sekarang. Iya. Oke. Di sini kabur aja dulu itu bukan berarti negatif. Ya. Kita akan membahas yang positif-positifnya ya Kak. Iya, terutama pengalaman kita pribadi yang sementara kabur dulu dari Indonesia hingga sudah sampai di sini di Singapura ya. Iya. Mulai dari Kak Sandra aku ya. dulu. Apa sih yang melatar belakangi kamu sampai sini ya. Oke, jadi yang tadi Kak Maya sebutin kabur aja dulu itu bukan dalam arti negatif ya. Yang terjadi sama aku adalah karena aku ikut suami. Kebetulan suamiku ini Singaporean Kak. Setelah 3 hari nikah di Jakarta, terus langsung diboyong ke sini. Dan sampailah sekarang ini kurang lebih sudah 10 tahun di Singapura. Wow. Sama lah ya, berarti kita backgroundnya itu sama karena ikut suami, benar. Nah kalau Kak Dia sendiri gimana? Kenapa kabur aja? Sama, aku juga karena menikah dengan suami, menikah dengan suamiku sendiri, bukan suami saya. Jangan. Tapi memang aku tidak memutuskan untuk langsung kabur dari Indonesia ya, karena pada saat itu bisnisku memang sedang berjalan. Aku juga mengajar di sekolah sambil bisnis juga wedding organizer, dan aku memutuskan untuk oke dah fix gue harus menetap di Singapura itu karena waktu itu kejebak COVID. Jadi aku datang ke sini mau kasih surprise buat suamiku yang ulang tahun. Nah sebelumnya kan cuma bolak-balik setiap bulan gitu. Pas udah sampai Singapura aku tuh dijemput sama petugas. COVID men-surprise kakak. Iya, aku dapat surprise. Aku pikir aku mau dianterin ke rumah ya. Kok ini ada protokol yang dijemput gitu ya di airport. Itu awal COVID ya Kak ya? Awal COVID, awal ke lockdown. Terus aku tiba ke hotel, udahlah nangis aku di situ 2 minggu aku kena karantina. Gak ketemu si Imran dong ya? Gak ketemu. Itu kita ini kayak drama India nangis. Dan dia mau ulang tahun loh. Aku datang karena gak kepikiran pada saat itu bahwa udah ada karantina. Bolehnya kan kirain di rumah aja kan waktu itu kan gitu. Oke, setelah itu 2 tahun gak bisa pulang. Dan akhirnya ya udahlah kita enjoy di sini ya. Menetap di sini. Nah, kalau Kak Maya gimana? Sama. Jadi 2016 itu kita memutuskan untuk menikah di Singapura, tapi saya nggak langsung pindah sama kayak Kak Dia, karena kan anak saya sekolah waktu itu Kira tuh sekolah di sana, masih di Indonesia. Jadi pikir aku mau ngeboyong dia tuh kayaknya masih, dan culture-nya itu saya tuh masih belum bisa beradaptasi. Belum bisa ya. Jadi bolak-balik. Sampai akhirnya 2018 saya hamil. 2018 akhir saya itu Desember ya, November si Charlotte lahir, no choice. Yeah. Jadi no choice, nggak mungkin kan saya bolak-balik sama anak baby. Terus itu kayaknya suami saya nggak mungkin juga dia jauh dari anak-anak. Betul. Jadi Keira, anak-anak semua saya boyong ke sini. Oke, dengan culture yang berbeda dari sana dengan di sini, ya udahlah. Mau kayak gimana nih lagi ya kan? Lama-lama atau terjebak. Dan awalnya terjebak dan akhirnya terjerumus. Iya. Enjoy lah sekarang. Enjoy ya. Dan SDM Besti tentunya juga punya alasan tersendiri ya kenapa sampai memutuskan untuk kabur dulu dari Indonesia. Tapi di luar itu pastinya kita juga punya bekal ya. Betul. Apa sih yang perlu kita siapin sebelum kita terjun kayak kita ini kan? Ya. Kayak
Kalau Cassandra tuh apa yang kamu siapin sebelumnya? Oke, jadi even aku ikut suami, tapi ya menurut aku finansial harus stable dulu ya. Aku kan namanya aku nggak kerja, maksudnya aku harus bawa uang sendiri di tangan aku gitu. Karena aku nggak tahu nih, walaupun ada suami kan, tapi hidup di Singapura kayak gimana ya? Aku tahu itu semua mahal, dan aku nggak mau jadi kayak ibaratnya benalu loh untuk suamiku. Aku mau mungkin karena udah biasa kerja sendiri, pegang duit sendiri. Jadi menurut aku yang paling penting itu adalah finansial sih. Jadi aku bawa semua tabunganku ke sini untuk ibaratnya untuk nggak nyusahin orang lah. Aku nggak mau nyusahin orang sama sekali. Itu waktu aku pertama kali ke sini sih. Paling penting ya. harus even ada suami, tapi aku gitu. harus ada uang sendiri, pegangan sendiri. Ya, betul. Itu aku. Nah kalau Kak Maya sendiri? Aku sih harus mental. Mental itu harus kuat. Karena awal-awal kesini of course aku stres. Yang tadinya ya kalau di Indonesia kita tuh bisa naik motor. Dilayanin. Semua bisa dilayanin. Oh iya. Naik kalau motor nggak pakai helm juga nggak apa-apa. Ke pasar pakai motor, ya kan? Terus itu ke Alfamart aja pake bisa pakai motor, pakai mobil. Dikit-dikit suruh orang. Gojek saat itu juga datang bisa. Nah pas datang ke sini waktu itu kita belum ada kendaraan. Terus itu aku harus belajar MRT gimana, naik bus tuh gimana. That is stress, really stress gitu. With children ya. With children also. Just like oke, aku harus banyak belajar ini, belajar itu, belajar ini, belajar itu, semuanya harus dipelajari. Mental gitu harus loh, kuat. Sedangkan aku kan punya anak kecil. Betul, anak baby bayi. loh. Terus itu Keira juga harus ke ini sekolah. Ya kan? Ya kalau mental kita nggak kuat, Iya. Padahal orang selalu bilang kayak gini loh, kan cuma Singapura doang, ngapain sih, apa yang harus diribetin? Dia belum rasain. Karena culture-nya itu berbeda. Di sini Kak Dia gimana nih? Kalau aku bekalnya di mana-mana tuh apa ya, semangat, percaya diri, dan juga bawa ilmu sih pastinya gitu. Karena biasa ibu guru. Iya, karena kan emang aku nggak langsung shock tiba-tiba pindah gitu kan kayak. Aku shock banget benar. Iya kan. Jadi aku waktu itu masih bolak-balik sebulan sekali, 2 bulan sekali masih bolak-balik kayak gitu, dan aku sambil memantau nih di 6 bulan pertama lah apa yang bisa aku bikin di sini gitu. Jadi awalnya tuh aku cuman keliling Singapura aja kerjaan aku. Terus melihat peluangnya adalah pada saat ketemu dengan teman-teman pekerja migran Indonesia. Nah di situ kok mereka banyak yang tertarik untuk belajar make up. Nah kebetulan kan aku guru ya, aku akhirnya memutuskan untuk bikin workshop di Singapura. Nah awalnya sih dari situ. Jadi selain tadi finansial ya. mental. Kalau aku mental kayaknya nggak perlu ya, karena aku udah tahan mental. Bu guru kan pasti tahan mental. Jadi udah modalku confident aja. Apa yang harus aku bikin confident, tapi tentunya confident juga diiringi dengan bekal ilmu yang tadi ya. Itu sih. Kalau sahabat Besti apa? Bekal kalian tuh apa ketika kalian memutuskan untuk kabur? Mungkin bisa komen juga ya. Drop your comment. Bisa aja kepepet ya. Kepepet. Pernah kita interview salah satu BMI ya. Iya. Itu dia ya kepepet karena di Indonesia itu katanya agak susah, bukan agak susah sih, susah banget untuk cari pekerjaan. Dan sehingga hutang yang harus dibayar. Hutang besar. No choice. Iya. Ya, udah sampai Singapura dengan bekal yang kita punya. Step selanjutnya itu adalah, kenapa ya jadi step selanjutnya adalah gimana caranya Kak Maya, Kak Sandra, dan aku itu survive di sini ya. Itu kan panjang ya. Kita udah hampir 10 tahun ya. Kita rata-rata 10 tahun ya. Ya 2016. Ya, udah 10 tahun. Coming 10 years. Iya. So kalau aku survive di sini, jadi memang dari Jakarta aku kan selalu kerja dan sibuk kerja, nggak bisa diam lah, gila kerja lah ibaratnya kayak gitu. Sampai di sini karena waktu ikut suami itu kan masih dalam long term visit plus, jadi nggak bisa kerja
Dulu itu Dulu nggak plus bisa. nggak bisa kerja. Jadi nggak bisa kerja terus dan nggak tahu mau ngapain karena backgroundnya juga sales and marketing. Jadi aku tuh dan aku lihat di sini tuh apa-apa kan mahal kan. Apalagi baju bayi tuh mahal banget kan. Dan pakainya cuma mahal banget karena buat aku tuh cuma pakai bentar terus udah nggak muat lagi. Betul. Apalagi bayi kan. Dan aku kepikiran untuk buat bisnis rumahan lah. Peekaboo namanya. Waktu itu ya 9-8 tahun yang lalu tuh wah booming deh. Maksudnya yang pasti dikenal di komunitinya orang Melayu. Sampai orang Cina pun anak-anaknya pakai loh baju aku. Jadi aku tuh ambil dari Indonesia, aku ada penjahit juga di sana. Jadi kalau ada model yang khusus, aku suruh buat dan aku jualin di sini lewat Instagram aja. Dan itu hasilnya lumayan. Terus kenapa nggak diterusin? Nggak terusin bukan capek, tapi karena tadi kan Kak Dia juga sempat bahas tentang ketemu sama PMI di sini. Nah, kalau pada tahu sekarang ini kan aku buatnya maid agency. Nah, maid agency ini awalnya itu karena awal asal awalnya itu aku ke salah satu shopping center dan di situ aku dengar ada orang di agensi itu dia terlalu kasar sama mbaknya, mbak Indonesia lagi. So dalam hati gue, gila ya. Itu agensi. Ini jadi tuh mbak-mbak itu ada yang diperlakukan kayak gini ya, bahasa kebun binatang tuh semuanya keluar loh. Gue nggak terima loh sebagai Indonesian kan, nationality gue kan tinggi banget ya. Gue bilang, Van, gue mau bikin maid agency ya. Dia marah sama si Irfan loh. Gila lu, nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada background. Kan Singapura kan harus tertata, harus ikut aturan gini. Gak apa-apa, gue bisa belajar kok. Gue bisa belajar. To cut the story short, aku pergi ambil kurs license-nya. Aku buka sendiri loh. Awalnya itu Irfan gak ada. Pure agency sama aku. Dan sampailah sekarang ini. Jadi gitu. Sukses. Alhamdulillah masih. Udah tahun keberapa ini? Living Well tahun ke-8. Dan ada berapa? Ada berapa banyak? Ada Living Well sih baru 1 cabang dan kita sekarang ada bertiga di office. Itunya apa namanya, maid yang sudah kita bantu alhamdulillah sudah lebih dari 1.000 orang. Wow. Ya. Mantap. Alhamdulillah. Dan kalau Kak Diah deh, gimana cara survive-nya di Singapura? Ya itu tadi ya. Aku perjalanannya juga panjang gitu untuk sampai pada hari ini untuk menemukan tim yang solid, yang apa namanya, yang loyal sama aku. Nah itu juga perjalanan panjang. Jadi selain aku bikin workshop, aku juga bikin event. Jadi event pertama aku itu namanya Miss Singapore Indonesia. Masih sama, masih dalam rangka memberdayakan perempuan, khususnya pekerja migran Indonesia, karena aku juga melihat banyak mereka tuh bikin event kan, tetapi ideku bikin event gimana kalau kita harus ada konsepnya. Kayak Miss Singapore Indonesia itu kan ada pelatihannya, kemudian mereka harus berkreasi, membikin kreatif kostum, lalu harus belajar kembali kayak makna-makna dari Pancasila tuh apa sih? Wah, gitu sampai kayak gitu ya, sejarah-sejarahnya itu ya. Di lain selain budaya ya, budaya mereka juga harus mengingat kembali kan, kalau pekerja migran di sini mungkin ada yang udah 20 tahun, 10 tahun lama gitu, sampai lupa gitu ya Pancasila itu maknanya apa gitu. Itu kan sebenarnya juga fondasi kita sebagai bangsa Indonesia, itu penting banget kan. Betul. Jadi dari event itu akhirnya continue terus event-event selanjutnya gitu. Dan juga kelas makeup yang tadinya cuma aku bikin workshop biasa, akhirnya aku berani untuk sewa office. Waktu itu officeku kecil banget, cuma kayak 3x3 gitu. Sampai hari ini alhamdulillah office kita bisa menampung sampai 50 student ya. Untuk belajar di Gayatri Academy itu. By the way, backgroundnya apa sih Kak sehingga bisa buat Miss Indonesia and makeup atau kakak dari makeup artist atau?
Jadi aku kuliahnya itu di Tata Rias, pendidikan Tata Rias. Oke. Yang waktu itu nama fakultasnya Fakultas Teknik, program studi Ilmu Kesejahteraan Keluarga. Lalu aku mengajar seni budaya di SMK. Jadi guru. Jadi kalau ngajarin mereka nyanyi, nari, Udah biasa ya. terus ekskul modeling. Nah, sehingga di sini kan pas banget ya sama kecantikan juga nyambung. Ya udah aku akhirnya bikin Jadi itu. hobi skillnya ada, tinggal diterusin aja di Ya, sini. Jadi klub. Dan alhamdulillahnya disambut dengan baik oleh teman-teman pekerja migran Indonesia. Dan banyak muridnya ya. Benar. Nah, kalau Kak Maya sendiri gimana cara survive-nya? Survive ya. Yang pertama ya awal-awal ya survive-nya dari suami pastinya. Karena saya kan nggak kerja, ibu rumah tangga. Terus itu COVID. Waktu itu COVID, diperkenalkanlah saya di TikTok. Diperkenalkan di TikTok, nggak tahu suka aja gitu. Saya kan memang suka makan ya, suka makan tapi tidak gemuk. Nah, itu lagi Kalau gue suka makan gemuk gimana dong? Gimana tuh apa rahasianya? Jadi kita tuh suka makan nggak ada kerjaan, saya taruh HP di depan ya sambil sehari-hari nggak cuman ini aja bikin video aja. Terus kita suka bercanda-bercanda emang kayak sama suami seperti itu. Di post lah di TikTok. Viral. Banyak yang suka, banyak followersnya. Termasuk saya suka loh Kak. Tiap aku selalu bilang kan tiap malam sebelum tidur pasti liatin Kak Maya dulu makan ya. Makan Besti. Nah, makan Besti. Makanya tercetus lah makan Besti. Nah, di situ pikir aku kayaknya ada peluang ya di sini ya gitu loh. Peluangnya apa ya? Saya ini suka makan. Jadi apa yang harus saya ini jual? Ya, makanan dong. Ya kan? Nah, makanya sekarang itu saya jualan apa yang bisa saya jual pokoknya. Yeah. Kayak minyak kemiri, tempe. Jadi ada home base juga gitu kan. Karena yang dari suka makan tadi gitu loh. Ya alhamdulillah sekarang udah ada TikTok shop sendiri gitu, home base ya. Bisa struggle dari ya. Sekarang orderan banjir terus ya. Alhamdulillah. Mie ayam ya setiap hari ayam. Mie ayam Kak Maya ya Besti. Tapi ya tentunya pasti ada naik turun ya kalau perjalanan bisnis itu. Mengalami nggak sih kendala-kendala dalam berbisnis itu? Kalau namanya bisnis pasti iya ya. Ada aja bulan-bulan tertentu. Kalau di saya Made Agency kadang bulannya yang lagi banyak pekerjanya, ada yang bulannya majikannya nggak ada. Tapi ya buat kita karena sudah 8 tahun kita tahu bulan-bulan mana yang kurang, bulan-bulan mana yang harus kita kerja ekstra. Nah, kalau masa-masa yang tadi Kak Diah bilang lagi menurun itu biasanya kita jadiin sebagai satu motivasi sih. Contohnya kayak masa COVID. Itu benar-benar kita nggak bisa masukin mbak-mbak dari Indonesia ya. Maksudnya pekerja migran dari Indonesia. Dan apa yang kita buat langsung tuh. Sebelumnya kita nggak pernah buat yang namanya transfer helper. Dan dari situ kita langsung lihat nih peluang apa yang ada di balik kesusahan yang tadi Kak Diah tanya tadi. Oh ternyata kita cuma bisa buat transfer helper. Jadi kita selalu lihat peluang sih kalau di saat kita lagi jatuh. Peluangnya apa di balik jatuhnya itu. Kadang aku sama Irfan tuh mikir apa sih sebenarnya di balik ini. Kayak sekarang nih banyak anak nggak ada majikannya. So apa yang kita harus buat? Lebih kreatifkah kita di sosial media atau gimana? Jadi selama ada yang waktu yang susah untuk kita, biasanya kita lebih lihat ke peluang sih seperti itu. Iya benar. Aku juga sama. Jadi ketika kita mentok di satu pintu, kita cari jalan untuk menuju ke pintu yang lain. Benar. Gitu. Karena kalau nggak kayak gitu nanti kita jadinya kasih alasan ke diri kita. Oh ini sekarang lagi susah ya udah kita nerimo aja. Aku nggak suka kalau ada kata-kata nerimo itu. Nerimo itu. Iya. Jangan legowo. COVID itu emang banyak ya. Bukan kita aja kayaknya bisnis itu yang kena imbas. Benar. Imbasnya banyak juga. Dulu itu sebelum COVID ya. Wedding itu 1 minggu bisa 5-6 event besar loh di Jakarta. Ketika COVID itu benar-benar orang yang udah DP
puluhan juta bahkan itu harus kita kembalikan duitnya. Wow. Harus kita balikin duitnya dan aku pikir tuh akan selesai dalam 2-3 bulan deh nih masih bisa nabung. Tapi ternyata nggak bisa juga. COVID itu akhirnya 3 tahun iya. Jadi kita mikir apa nih yang bisa dikerjain kan. Makeup kita nggak bisa keluar lagi waktu itu. Benar. Paling ya intimate wedding ya kan cuma 8 orang, 10 orang kayak gitu. Itu juga salah satu yang bikin aku harus di sini deh gitu karena menurutku di Singapura sesulit-sulitnya kita masih bisa dapetin banyak peluang. Iya, ini loh di side track ya. I mean banyak yang bilang kalau di Singapura itu susah cari uang. Enggak sih. Menurut aku pribadi ya di Singapura tuh sebenarnya sombong gue kan. Mudah sih cari uang kalau kita mau usaha sama kerja keras ya, bukannya duit datang sendiri. Tapi selama kita fokus and then kita mau kerja keras, insya Allah ada jalannya sih. Betul. Ya namanya kita jualan, bisnis pasti ada up and down. Itu udah biasa sekali. Dan gimana caranya kita cari peluang kayak misalnya kayak aku nih, kayak jualan gitu kan, jualan makanan. Kalau kayak misalnya kayak aku jualan makanan, kita lihat nih apa nih yang viral nih gitu loh. Ya udah kita kalau nggak bisa kayak misalnya aku tadinya nggak bisa bikin mie ayam. Kok di sini kebanyakan orang jualan bakso ya? Di mana-mana tuh bakso semua. Dicari. Ya banyak dicari. Cuman aku kan nggak bisa bikin bakso. Gimana caranya aku mau cari deh sesuatu yang ini yang beda. Oke lah aku ini bikin mie ayam, coba ternyata enak gitu loh. Viral loh suka. Sekarang mie ayamnya. Aku cari lagi yang viral, misalnya apa ya? Aku pikir kayak bubur Madura. Bubur Madura kemarin kan viral kan, banyak orang tuh kayak kok di TikTok ini FYP bubur gitu kan. Awalnya kok mie ayam. Nah, aku pikir mie ayam nggak ada, oke deh aku bikin mie ayam, udah nih selesai mie ayam. Terus bubur Madura gimana ya bikinnya? Aku pikir, aduh, alangkah susahnya ya. Karena kan bubur Madura itu kan banyak kan Kak, side-nya tuh banyak sekali kan. Cuman ya udah deh, aku coba deh pelajarin satu persatu, ternyata bisa. Kayaknya kalau misalnya kita usaha pasti bisa deh. Ini aku impress loh dari Kak Kak Maya, enak, ibaratnya kalau nggak usah kerja juga udah berkelimpahan ya. Tapi masih mau kerja keras loh. Sekarang begini, kita itu kan masih muda ya, sayang betul. Gunakan waktu kita, tenaga kita untuk sesuatu yang kesempatan betul. Momennya juga bagus ya. Untuk yang sesuatu yang positif. Cuan halal ya kan? Dan juga yang benar-benar aku alhamdulillah itu aku tuh punya kesempatan. Banyak orang yang bisa ini bisa itu punya modal tapi kesempatan nggak ada. Betul Kan? Momennya benar kata Kak. Emang lagi momennya jadi harus dimanfaatkan. Harus benar-benar dimanfaatin. Inilah momen aku sekarang, gimana pun caranya ini harus menghasilkan. Kan orang ngeliatnya kayak kita tuh enak banget ya gitu, enak terus. Tapi ya alhamdulillah amin ya. Mereka nggak tahu kita tuh seperti apa. Aku tuh berkali-kali ya kayak kepentok jatuh, berdiri lagi kepentok jatuh. Dari COVID ya, kehilangan peluang yang harus ngembaliin duit puluhan juta ke customer kayak gitu. Kemudian aku pindah ke sini. Aku tuh benar-benar hapus semua rasa malu, rasa gengsi Kak. Kamu percaya nggak? Aku sama suami aku itu kerjain delivery loh, berdua nganterin barang. Karena waktu itu kan cuma orang delivery aja yang bisa keluar rumah. Betul. Sementara kalau kita nggak gerak, nggak kerja, kita mau dapat uang dari mana? Akhirnya kita apply untuk bisa bikin delivery. Jadi dia yang drive, aku yang nganterin barang kayak gitu. Satu ya. Tapi alhamdulillah ya. Kemudian masker, aku jualan masker waktu itu. Sampai akhirnya maskerku itu jadi salah satu diambil sama Metro Department Store dan penjualannya itu lumayan. Aku nggak pernah nyangka tuh dari masker yang aku jual online dari platform F tuh yang biru, kemudian dibantu sama temanku masuk ke Metro dan itu omsetnya waktu itu sebulan bisa sampai $6,000. Ini waktu COVID kan sih peluang again harus itu kan. Jadi kita bener-bener semua aku jualin dulu apa nih yang bisa. Akhirnya ketemu di masker itu, produksi masker hampir 2 tahun. Yang tadinya penjahit-penjahitku itu nggak ada kerjaan, dipanggil lagi tukang jahit, tukang pahit, harus dikejar.
selesai Keren. itu kan, Mm-mm. dapat nih ya jalan keluar. Ada lagi suamiku sakit sampai dalam setahun itu operasi 7 kali. Dan itu aku baru banget sewa tempat, sewa office yang lumayan besar dan harus itu harus kita bayar. Sementara suamiku sakit. Itu ada terus, kita kan manusia gimana ya, kalau nggak ada ujian kita nggak akan lulus, tumbuh. nggak Dan tumbuh, iya, gitu. Dan benar. sampai hari Nggak ini pun grow ya kalau Kak Sandra denger cerita aku pasti ada aja kan gitu. Cuman itu yang bikin aku semakin kuat dan harus semangat untuk bangkit lagi. Pasti Benar. ada itu. Ya orang kan? sih selalu lihat kita. Ya kan pengen nangis ya, pengen nangis ya. Karena aku struggle-nya tuh juga aku luar sama biasa. yang ditelepon sama itu ya. Iya. terus Orang itu. tuh mikirnya kita tuh wah sukses ya, enak ya. Bisnis Dia kita belum berpartner, tahu. terus itu kita itu Di belakang layarnya kita gimana. ya kan? Ya, begitulah. Ya namanya bisnis ya. Ya kamu juga ya waktu itu. Apa yang kamu bilang orang yang call dia juga. Ya. Berbisnis sama-sama, kita punya partner, ternyata kita seperti itulah Intinya namanya yang kehidupan. kunci yang kita bawa sampai ke titik ini ya satu, mau coba, mau Berani nggak mencoba. ya Berani nggak mencoba. malu lah. Iya. Selama itu kerjaan Jangan halal, gengsi. jangan gengsi kita buat and then kita mau Terus, kerja keras, ya, berinovasi dan juga. berinovasi. Ya itu Dan kunci fokus. kita sih, benar fokus. Kalau kita bisnis itu ya Kak, jangan pernah kita tuh ngelihat orang lain. Itu sih menurut aku ya. benar, Kalau benar. aku ya, ini aku pribadi. Kalau kita mau bisnis, kita harus sudah benar-benar siap kalau kita itu punya saingan. Saingan. Jadi kalau misalnya kita jualan nggak ada saingan, nggak ada ininya, Tantangan. tantangannya itu kurang. Ya benar. Kurang menantang. Ya, jadi bestie. gimana caranya jualan kita tuh laku. Kita tidak perlu ngelihat orang ini, kok dia rame ya, kok aku gara-gara dia jualan kok jadi aku sepi apa segala Benar. macam. Tidak seperti itu. Yang namanya rezeki itu pasti ada Pasti aja. ada. Bisnis boleh ditiru, rezeki iya, nggak bisa. nggak bisa ditiru ya. Iya, Benar-benar. betul. Rezeki itu akan ada aja. Dan pasti nggak Pasti, ketukar. Kalau kita mau naik, jangan menjatuhkan orang lain. Benar. Itu aja. Itu saya pribadi ya. Tapi Luar nggak tahu. biasa. Sama lah. Untuk- Iya, sama. Yang penting gue bikin bisnis gue baik-baik ya. Jangan ada yang pasti saingan, apalagi maid agency. Betul. Ribuan maid agency di luar sana. Tapi aku nggak mau cari hal sama orang lah. Nggak mau yang oke, kamu buat punya kayak kamu kayak gini ya silahkan. Belum lagi kalau nanti kalau ada salah dikit ya langsung diviralin sama mbak-mbak yang gini lah gitu. Wah itu stres banget beneran. Tapi again kayak Kak Maya bilang tadi, fokusnya mau ngapain. Kalau Iya. fokusnya cuma mau cari uang aja ya susah, tapi fokus kita benar-benar mau bantu si mbak-mbak ini. Rasa capek, rasa yang tadi diviralin yang nggak aneh-aneh itu lewat lah semuanya. Iya. Benar. terbayar. Terbayar. Ya. Benar. Panjang loh, panjang ya. Kita tuh kalau cerita seperti ini tuh kayak dejavu ada Akhirnya kok lagi. bisa ya kita masih berdiri dengan tegak di sini gitu ya. Ini kita sebenarnya orang yang merantau, nggak punya siapa-siapa ya, Benar. nggak ada keluarga, Nggak ada siapa-siapa nggak ada aku. siapa-siapa. Ya. Benar. Kalau ngeliat kita sekarang tuh kayak ya bukannya gue bangga sih ngeliat lu ya, gue bangga ya gitu kan ya, maksudnya lu bisa gitu loh. Ya, semua sih actually bisa kalau kita ya mau kerja keras sih. Betul. Intinya kalau kitanya punya skill kayak kamu Kak, kamu skillnya luar biasa loh, makeup artist, jadi seorang Masya guru ya. Tapi kalau nggak mau kerja keras juga nggak Iya. bakalan kamu ke titik ini kan. Betul. Intinya kayak Kak Maya juga, even hidupnya udah berkecukupan, tapi kalau dia nggak mau kerja keras juga nggak sampai di sini. Betul. Aku pun sama, sampai tengah malam awal-awal bikin agensi tuh di call sama majikan loh jam 12 malam, dan kita masih takut-takutnya takut karena apa gue buat salah kan gitu. Tengah malam tuh bisa loh ke rumah majikan cuma mau ambil mbaknya aja loh. Itu awal-awal kita belum banyak pengalaman kan, jadi ada yang kurang ini kurang itu. Tapi ya kalau kita mau pikir itu gue mau berhenti di sini aja lah, nggak mau kerja keras lagi ya habis lah di situ. Betul. Tapi nggak bisa, gue harus ibaratnya kalau nyokap gue call aja ya kadang sampai tadi
sampai gue nggak jawab dan pikir gue nih anak durhaka ini nggak jawab call mama gue. Karena apa? Gue gila kerja Kak. Kalau gue nggak bikin kerjaan ini habis, nanti siapa yang mau kerjain? Sedangkan di agensi ini cuma gue sama Irfan. Kalau pekerjaan perintilan nggak tau lah kalau lelaki kalau buat kerjaan kayak gimana. So harus kerja keras. Tapi itu pelajaran ya yang aku pernah hadapi. Apapun bisnis yang kita jalanin, kita harus turun tangan sendiri. Benar. Gak bisa 100% percaya orang. Benar. Even itu ya orang yang udah percaya, yang kita percaya banget ya. Benar. Itu sekarang yang saya lagi kayak pikirkan. Banyak sekali yang bilang, kok buka dong Kak, buka toko dong. Keinginan tuh udah ada Kak. Keinginan tuh udah ada ya, kalau bisa insya Allah juga modal udah ada gitu loh. Cuman ya itu tadi, kalau misalnya kita udah buka, kita tuh harus di sana gitu loh. Nggak bisa kita tuh tinggal tuh nggak bisa. Nah kalau misalnya kayak udah begitu, saya nggak bisa kemana-mana lagi gitu loh. Ya kan, anak tinggal, rumah tinggal, nah disitulah kita nggak bisa terlalu percaya sama orang nanti yang ada kita ya kan. Benar. Kita yang hancur gitu. Benar. Kita benar-benar harus harus in the business, harus di dalamnya. Benar. Kayak masak juga kan. Kalaupun kita punya chef, kita harus pintar masaknya juga. Kalau chef suatu saat chefnya pergi, kita bisa tahu, turun gitu loh. Benar. Begitulah. Pintar banget. Iya benar. Begitu. Oke, itu panjang ya kalau misalnya kita sharing gitu. Nah teman-teman ada nggak sih punya pengalaman ya, SDM Bestie punya pengalaman menarik yang pengen dibagiin bareng kita? Boleh banget ya. Siapa tahu nanti pengalaman yang paling menarik kita bisa invite ke sini ya, ke podcast kita. Kita cerita-cerita bareng, sharing, cerita-cerita bareng, kita sharing ya. Atau juga punya untuk produk jasa yang mau kita promosikan bisa boleh. Juga siapa sih yang nggak tahu Maya TikToknya tuh followersnya seberapa ibu dia banyak. Siapa yang nggak tahu Gayatri yang punya panggung stage ya yang di Expo itu atau Living Well Mem Sandra. Hai teman-teman ya kan gitu kan. Ya so mau dipromoin atau mau kita undang ke sini juga bisa langsung hubungi ke kita ya di sini ya. Oke, sebelum kita tutup, kita akan kasih kata-kata inspirasi hari ini. Kata-kata inspirasi ya. Dari dari aku ya. Oke, so dimanapun kita berada, kita harus mau untuk berani mimpi yang besar. Karena sebesar-besarnya mimpi itu, karena aku pernah dikasih tahu, walaupun kita mimpi sebesar-besarnya, kalau kita jatuh, at least masih ada cushionnya, masih ada langit berikutnya. Jadi jangan berhenti untuk mimpi besar dan harus percaya untuk bisa sampai ke mimpi itu. Dengan apa? Dengan tadi yang kita sudah jelasin, harus mau kerja keras, harus mau susah-susah dahulu dan kita bisa sampai ke titik yang dimana yang kita mau. Itu aja. Luar biasa. Kak Dia nih. Kalau aku suka aku singkat jadi BBB. Bukan bintang biasa. Bukan bintang biasa yuk. Ya, jadi hidup kita itu ya ada 3 slogannya: bangkit, bersinar, dan berarti. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang membuat kita jatuh itu ya, misalnya apapun permasalahannya, kita harus tetap bisa bangkit lagi dan terus bangkit lagi. Kalau udah bangkit harus apa? Bersinar, jangan begitu-begitu aja. Kita harus menjadi sesuatu yang menginspirasi orang lain. Nah kalau sama dong ya, seru dan menginspirasi. Dan yang terakhir, kalau kita sudah menjadi sesuatu, orang kenal kita, orang tahu kita, ya usahakan berarti lah setidaknya bagi diri sendiri, keluarga, baru untuk orang lain. Betul sekali. Jadi ingat ya teman-teman, BBB dari Kak Dia. Nah kalau Kak Maya gimana? Untuk aku ya, apa yang kamu perbuat hari ini akan kamu tuai di hari esok. Jadi buatlah sebaik-baiknya hari ini agar hari esok kamu mendapatkan
hasil apa yang kamu perbuat hari ini. Jadi intinya apa yang kamu tabur, yaitu yang kamu akan tuai. Gitu. Kamu tabur kebaikan, kamu dapat kebaikan. Tidaklah kita mendapatkan suatu kebaikan karena kita pernah menanam kebaikan. Betul sekali. Dan itu cepat atau lambat pasti kebaikan itu datang kembali ya. Life is choice ya. Kamu menjadi orang baik atau menjadi tidak baik, yaitu tergantung dari pribadi masing-masing. Kayaknya besok jadi ustaz. Begitulah ya. Sebelum kita ajak orang lain promosi, boleh dong kita promosi juga nih apa sih bisnisnya Cassandra sebenarnya di Singapura ini tuh. Mungkin ada yang belum tahu gitu ya. Oke, jadi aku di sini buat maid agency, namanya Living Well Maid Agency. Saya khusus untuk hanya untuk pekerja migran dari Indonesia karena biar fokus benar-benar sama Indonesian helper. Dan kalau mau cari Living Well bisa langsung ke City Plaza atau cari aku di TikTok aja, Mem Sandra. Thank you. Kalau teman-teman mau belajar ya, make up, hairdressing, hairstyle, nail art, lash lift, apalagi sekarang aku pun buka kelas baking ya, dan yang insya Allah yang diploma ya, ada program diploma teman-teman, nanti akan aku share juga seperti apa sih program diploma yang dari Gayatri Academy itu. Boleh follow TikTok kita Gayatri Academy dan TikTok aku dia_Gayatri. Nah yang mau nikah ya teman-teman di Singapura maupun di Indonesia juga boleh hubungi kita Gayatri Wedding. Iya. Kalau aku punya 2 toko di TikTok Shop, My Beauty SG dan My Kitchen. Sebentar Kak. Jadi di sana ada semua kayak makanan-makanan Indonesia kemiri, ya ada minyak kemiri untuk kalian yang punya masalah dengan rambut. Terus kalian buka aja deh, pokoknya di sana ada. Terus kalau misalnya kalian mau makan makanan Indonesia, ada siap mie saji ayam, itu siap kan saji, ada. ya ada. Terus itu kalau kalian mau makan kayak hari Minggu mau COD sama Kak Maya juga boleh. Sambil foto ya. Bisa langsung ketemu Kak Maya loh. Hari Minggu kita juga ada home base, My Kitchen. Kalau mau mie ayam, pokoknya makanan Indonesia ada semua. Boleh ke Kak Maya, TikToknya Maya Bitmin atau Maya Keira. Dan jangan lupa untuk terus support SDM Podcast supaya kedepannya kita lebih membahas tentang hal-hal yang lebih inspiratif lagi dan lebih positif lagi. Jangan lupa follow Instagram, TikTok, YouTube kita, Facebook kita semuanya ada. Semua di sosial media SDM. Ambil handphonenya sekarang ya, follow sekarang. Ya doain supaya podcast ini terus berjalan ya, supaya kita bisa terus membagi kisah-kisah inspiratif. Ya, gitu. Berguna untuk berguna untuk SDM Bestie supaya bisa lebih suksesnya ke depan. Ya. Oke. Itu dia dari kita di episode pertama ini. Thank you sudah nonton. Sampai ketemu lagi di podcast kita selanjutnya, tentunya pastinya lebih menarik. Bye bye.